Untungnya bukan dari Mas Kaisang ya. Untungnya dari ketua harian. Dia bilang nggak akan dibantu. Saya akan ribut itu di dalam PSI. Nggak bisa diterima itu, sikap semacam itu. Apa yang terjadi pada Grace itu sangat menyedihkan. Ya saya berharap saja Grace akan bisa bisa selamat. Sobat Uder, terima kasih Anda kembali membersami kami berdua di channel FNF hari Rabu 13 Mei 2006. Kita melihat bagaimana markas Gajah Dobro itu lagi porak-poranda diterjang oleh kadernya sendiri. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah pada sehat semuanya. Yang tidak sehat adalah markas di Solo. Bagaimana mantan kadernya ini Ade Armando bicara juga akhirnya setelah sekian lama memendam rasa kebencian. Sekarang apa? Videonya viral ya. Bagaimana dia mengkritisi tentang PSI dan bagaimana perlakuan PSI terhadap Ade Armando. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Yang sebenarnya terjadi adalah ketika anak-anak gajah ini bertarung sesama gajah dan porak-poranda. Jadi video Ade Armando itu menyentak kita semua bagaimana dia menelanjangi PSI dari orang dalam sendiri. Bahkan dia katakan akan ribut meskipun dia sudah di luar, dia akan ribut. Dia katakan bahwa kalaupun masih di dalam dia akan ribut. Karena apa? Karena dia kelihatannya kecewa sekali diminta mundur yang dibungkus dengan mengundurkan diri, sementara dia adalah kita tahu ikon PSI sejak lama. Ketika bicara Ade Armando, ya berarti PSI. Jadi sudah melekat. Nah, seseorang yang sudah sangat berjasa terhadap partai tiba-tiba disingkirkan dengan cara yang tidak nyaman, yang tidak enak, dengan cara yang kasar seperti itu, ya tentu saja kekecewaan itu memuncak dan itu disampaikan oleh Ade Armando sendiri. Kita publik melihatnya, ya inilah PSI, wajah partai baru yang hadir secara demonstratif dan agresif, tapi tidak memiliki kedewasaan yang cukup sehingga terjadilah perpecahan hari ini. Kita saksikan episode berikutnya terhadap PSI pasti akan menarik untuk kita simak. Ada 4 poin yang saya bicarakan tentang pernyataan Ade Armando. Satu, tentang kegelisahan dia. Kalau saya menganggapnya ini amarah Ade Armando terhadap PSI. Dia dipecat, didesak mundur. Sebenarnya dia merasa, saya sudah lama mendengar saya untuk didesak mundur. Karena apa? Karena banyak persoalan yang menerpa, sehingga dia merasa harus bertanggung jawab. Yang kedua, tentang rebranding PSI yang dianggap tidak mewakili aspirasi atau pendirian misi awal dari tujuan PSI. Yang ketiga lah ini yang menarik Cak. Bagaimana Pak Jokowi akan turun gelanggang untuk menyelamatkan PSI. Yang empat ini yang paling tidak setuju. Dia membela diri bahwa video dia itu tidak bermaksud apa-apa. Cuman salah, Ade. Anda itu memotong, tidak menyebarkan seluruh video 45 menit. Ini yang paling apa? Yang kemungkinan adalah masih mengundang amarah publik ya. Iya, jadi lagi-lagi kekecewaan Ade Armando sulit diterima bagi Ade Armando. Bukan kita mau membela pengurus PSI, bukan. Tetapi faktanya adalah PSI di pemilu terakhir 2019 maupun 2024 kan jeblok suaranya. Di 2019 dia hanya mendapatkan 1,9%. Di 2024 naik memang sih 2,4%. Jadi ya memang harus dievaluasi. Ini kaget saja si Ade Armando, kenapa tiba-tiba partai seberani itu, berani memecat tokoh senior PSI dan ketika mendapatkan masalah dia dilepeh oleh partai. Masalahnya apa ya? Masalah yang tersandung masalah adu domba itu. Dia pikir PSI akan backup all out untuk membela Ade Armando, yang terjadi justru dia disingkirkan, diamputasi untuk menyelamatkan PSI. Dalam kacamata organisasi itu sesuatu yang benar, karena kalau mempertahankan Ade Armando, maka stigma buruk terhadap PSI sebagai partai yang memusuhi agama tertentu, sebagai partai adu domba, sebagai partai binaan oligarki, dan sebagai partai yang membela orang-orang seperti Ade Armando, itu akan melekat dan tidak akan mengangkat suaranya di 2029. Jadi secara partai,
kita sebagai orang awam melihatnya ya ini memang keputusan yang benar. Tetapi bagi Ade Armando tentu ini kiamat, betul-betul kiamat. Ya benar, Cak. Suara Ade itu mewakili pertanyaan publik pada umumnya. Mengapa Grace dilepas sendirian menghadapi gugatan 40 ormas Islam? Sobat Uder, biar Anda semua menyimak bagaimana pernyataan Ade Armando. Silakan ini, videonya ini ya. Untungnya bukan dari Mas Kaisang ya. Untungnya dari ketua harian. Dia bilang nggak akan dibantu. Saya akan ribut itu di dalam PSI. Atau menyatakan protes atau macam-macam lah. Karena nggak bisa diterima itu, sikap semacam itu. Ya saya berharap saja Grace akan bisa bisa selamat. Ya saya sih percaya sebetulnya secara hukum mestinya sih memang dia tidak bermasalah ya. Tapi paling tidak dia cukup sabar lah untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak didukung oleh PSI secara legal ya. Apa yang terjadi pada Grace itu sangat menyedihkan. Ya saya berharap saja Grace akan bisa bisa selamat. Sebetulnya ada dua hal dari apa yang disampaikan Ade Armando ketika ngomentarin soal Grace Natali. Bisa jadi memang dia secara tulus memiliki solidaritas terhadap Grace Natali sebagai ikon PSI. Sudah melekat juga kan ketika Grace ya berarti PSI dan selama ini Grace Natali itu berjuang total untuk PSI. Nah, ketika disingkirkan kemudian pengurus PSI mengatakan itu urusan pribadi, jadi partai tidak cawe-cawe membackup atau membelanya. Di satu sisi mungkin Ade Armando memiliki solidaritas semacam itu, tapi di sisi lain ada kekecewaan yang mendalam. Kenapa perlakuan partai tidak sama antara Grace dengan dirinya? Grace tidak dipecat, sementara Ade Armando kok dipecat, meskipun sekali lagi bungkusnya adalah mengundurkan diri. Ini kan hal yang lazim di sebuah organisasi bahwa pemecatan itu sangat dihindari kecuali melakukan perbuatan kriminal dan pidana. Tapi kalau berkaitan dengan berkaitan dengan elektabilitas yang menurun dan lain sebagainya, itu adalah permintaan untuk mengundurkan diri. Jadi itu hanya bahasa halus dan Ya Ade ini sebenarnya ingin ya meminta apa ya, meminta kebijakan yang berlaku adil dong, yang fair dong terhadap saya. Saya dipecat, Grace enggak. Mungkin seperti itu ya. itu pesan yang disampaikan, pesan lain yang ingin disampaikan Ade Armando, PSI seharusnya memecat juga Grace Natali karena dia dengan Ade Armando dengan Grace Natali kan posisinya sama sebagai tokoh senior. Kenapa Ade Armando tidak dipecat? Kenapa Grace Natali tidak dipecat? Itu yang ingin disampaikan dengan kalimat yang berbunyi mudah-mudahan Grace Yes. Natali selamat begitu ya. Iya, Nah, iya. itu kan terjemahannya seperti itu. Grace memang akhirnya muncul dan memberi klarifikasi bahwa pernyataan Ketua Harian PSI, Simat Ali, PSI tidak memberi bantuan hukum kepada Grace, itu diklaim Grace sebagai instruksi dari dirinya sendiri. Ini menarik ya, bagaimana Sekjen Dewan Pembina memberikan instruksi kepada Ketua Harian. Kenapa bukan Ketua Umum PSI si Kaisang Pangarep? Ini kan seperti halnya ini ya, menyelamatkan Ketua Umum yang menjadi pemimpin karbitan. Sama aja ini antara bapak dan anak, sama-sama pencitraan. Kira-kira seperti apa ini nasib PSI ke depannya ya? Kalau Grace mengatakan seperti itu, sebenarnya itu bahasa halus untuk menyelamatkan ketua umum. Tapi di sebuah organisasi partai, seluruh kebijakan itu adalah otoritas ketua umum. Mau memecat, mau mempertahankan, atau memberi penghargaan, itu ketua umum. Apalagi ini juga partai keluarga kan. Ketua umumnya Kaisang, ketua Dewan Pembinanya Jokowi. Jadi sudah jelas. Tapi kan dia Salah tidak aja, mungkin. salah aja, bukan Nah, Jokowi. Di siapa? akunnya resmi itu tertulis Ketua Dewan Pembina itu J. Nah, itu J. Itu Oh, bisa Jarot oh ya. iya. Persepsi kita Jokowi Oh bisa ya. juga Jarot. Tapi itu maksud saya seperti itu. Jadi nggak mungkin juga yang memecat itu Kaisang karena menjaga hubungannya biar tetap baik seperti itu. Maka gunakanlah ketua harian ya si Iya. Ahmad Ali. Dan itu sebenarnya sudah terbaca oleh Ade Armando bagaimana kehadiran orang-orang Nasdem itu ternyata mengubah arah perjuangan PSI yang korban pertama adalah Ade Armando dan
Grace Natali. Hanya saja Grace Natali masih beruntung, dia masih berada di PSI. Dan Ade Armando harus keluar dari PSI, namun demikian dia mengatakan akan ribut meskipun sudah di luar. Ancamannya berat, akan ribut. Jadi memang Ade Armando itu dong setengah mati. Bagaimana dia membela selama ini visi misi PSI adalah multi apa istilahnya Pluralisme, keberagaman. menjual pluralisme, toleransi dan Iya. pluralisme. Benar seperti yang dikatakan Cak Dodo, menjual pluralisme. Ini yang menjadi ciri khas PSI menurut Ade. Kalau sekarang rebranding sendiri dipertanyakan oleh Ade Armando. Saya nggak paham apa arti rebranding, tapi paling tidak ini membuat PSI pada akhirnya akan sama seperti halnya partai politik pada umumnya, Cak. Nah kalau saya, jadi gini, mungkin Bung Budius harus paham nih. Saya merasa ketika itu memang harus memilih untuk mengundurkan diri. Kalau Anda bilang, ada nggak tekanan gitu ya? Sebetulnya gini, saya udah dengar ya suara-suara di dalam PSI yang mengatakan bahwa saya harus diberhentikan, dikeluarkan. Saya itu adalah orang sosok yang jadinya mengganggu rebrandingnya PSI. Yang sampai sekarang saya juga belum paham tuh. Yang disebut rebranding tuh apa gitu ya. Ya, Ade Armando jangan terlalu baper, karena kan seluruh publik sudah menyaksikan sepak terjang beliau. Sudah beruntung dia tidak dipecat dari komisaris Nusantara Power. Jadi Ade Armando jangan merasa dirinya paling bersih, dirinya paling berjasa. Kalau dikatakan rebranding lah, itu memang usaha partai untuk memperbaiki citranya. Selama ini citra yang dijual sebagai partai pengusung pluralisme dan toleransi ternyata kan tidak berhasil. Dari pemilu ke pemilu tidak berhasil masuk memendudukkan kadernya di Senayan. Kan itu yang dilakukan oleh PSI. Nah, kok sekarang yang paling terbakar Ade Armando. Dan sesungguhnya persoalan utama ya ada di Ade Armando. Pluralisme yang dijual Ade Armando itu bukan pluralisme yang wajar. Dia menghantam selalu yang dijadikan musuh itu adalah umat Islam. Dan dia orang Islam yang mengobok-obok Islam dari dalam. Kan itu yang dibaca oleh publik. Dan Kaisang betul ini anak muda yang mudah-mudahan memang mengerti posisi itu sehingga dia bisa mengambil kebijakan yang akurat. Nah, Ade Armando karena merasa di atas angin, merasa di atas menara, merasa tidak ada yang berani menyentuh dirinya, kaget ketika ada putusan dia harus mundur. Kan seperti itu. Nah, kembali soal rebranding. Kalau rebrandingnya PSI ingin mendekati umat Islam, dan itu sudah terbukti bagaimana Kaisang keliling dari pesantren ke pesantren yang lain, kalau masih ada sosok Ade Armando, itu duri dalam daging, nggak akan maju PSI kalau masih ada Ade Armando. Karena stigma Ade Armando pembenci Islam itu susah dihapus gitu loh, dan puncaknya ditelanjangi di Monas itu gitu loh. Masih untung ada celana dalam yang nempel. Jadi itu mungkin sisa-sisa yang harusnya bisa betul-betul hilang dari stigma itu. Tapi karena masih ada sisa-sisa itu, karakter Ade Armando muncul lagi ketika bersinggungan dengan masalah agama. Kayaknya Ade Armando juga mengirim isyarat ya. Isyarat, Pak Jokowi, bantu dong gue. Kenapa? Dia bilang mengusulkan, kalau PSI ingin meraih suara, ya libatkanlah Pak Jokowi. Kan sudah jelas nih pernyataan Pak Jokowi, dia akan keliling daerah untuk apa? Mendongkrak suara partai. Kenapa? Suara Pak Jokowi itu pengikutnya itu banyak dan itu harus dimanfaatkan oleh PSI. Artinya apa? Pak Jokowi, ojo lali. Jangan lupa dengan saya. Barangkali itu yang ingin disampaikan sama Ade Armando. Kasih closing statement, Cak. Iya, masalahnya Pak Jokowi apakah masih akan menerima sosok Ade Armando seperti zaman dulu atau sudah mulai berubah pikiran? Apalagi kalau dilihat terakhir ini Ade Armando ini sama aja mengobok-obok partai dari luar yang dikatakan sebagai itu akan ribut dari dalam. Ini kan bukan sikap yang baik, bukan sikap yang terpuji. Ketika partai sudah tidak membutuhkan dia kemudian membongkar seluruh kebusukan partai dari dalam, ini kan dipertanyakan kedewasaannya dan perjuangannya selama ini. Tapi Ade Armando rupanya lupa
dia terbawa arus emosional yang sangat memuncak sehingga lupa kalimat-kalimatnya itu justru semakin menghancurkan dia pada lubang yang paling dalam. Kan seperti itu yang terjadi. Jadi rebranding yang akan dilakukan PSI itu betul, memang rebranding itu artinya menyingkirkan Ade Armando yang selama ini jualan kontroversi, jualan provokasi dan katanya anti intoleransi, tapi dia sendiri sangat tidak toleran. Saudara, itu pesan yang ingin kita sampaikan bahwa hati-hati terhadap suara-suara yang membingungkan. PSI adalah suara yang paling membingungkan. Dulu dia adalah anti toleran, wah sekarang berubah lagi. Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Ada banyak orang-orang luar dari luar PSI yang bergabung, dan ini sebenarnya orang-orang yang sangat potensial dianggap untuk bisa meningkatkan suara PSI. Nah, yang harus disebut secara khusus adalah teman-teman dari Nasdem. Ya. Makanya ketua hariannya PSI sekarang itu adalah Pak Ahmad Ali, adalah dulu, saya nggak tahu di Nasdem dia apa ya, tapi dia orang Nasdem. Dia keluar, dia masuk PSI. Juga ada orang yang juga cukup terkenal seperti Bestari Barus yang dulu anggota DPR kan ya. Terus dia juga masuk ke PSI. Dan ada beberapa orang-orang lainnya. Ini mengubah PSI sebenarnya. Ketika ini terjadi, artinya beberapa bulan ini terjadi, saya merasa ini mudah-mudahan menjadi sebuah perkembangan yang baik. Karena ini orang-orang lama nih. Orang-orang yang udah punya konstituen di berbagai tempat. Misalnya saja yang paling gampang adalah menyebut konstituen di Sulawesi Selatan. Ya, mereka kan datang dari Sulawesi Selatan. Yang tadi saya sebut nama-namanya itu. Nah, ini akan meningkatkan suara itu. Dan mereka diharapkan bekerja keras nih buat PSI, bekerja sama dengan anggota-anggota PSI yang lama. Harusnya itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa meningkatkan suara PSI. Tapi dalam kasus yang saya alami, saya melihat perubahan ini sebetulnya jadinya membuat PSI meninggalkan nilai-nilai lama yang didukung, yang diperjuangkan.